Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala rabbun wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Shadaqallahu. Jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah ditinggalkan oleh bulan Syawal dan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Tidak lama lagi kita berhadapan, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Jadi antara yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu ciri daripada dekatnya hari kiamat itu apabila waktu terasa pendek. Nah, kita sendiri bisa merasakan perasaan kita Idul Adha baru saja. Sekarang kita bisa mau datang lagi. Begitu juga perjalanan umur. Subuh tadi baru wajib tinggalkan. Kita berjalan ke sana kemari, masuk otomatis. Sehingga kadang-kadang masuk banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Begitu cepat waktu. Maka kalau kita tidak ingin memperoleh kerugian akibat waktu yang Allah sediakan bagi kita masing-masing, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita menggunakan dan memanfaatkan waktu dalam rangka untuk membawa diri kita melaksanakan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Digambarkan dalam Al-Quran surat yang kita kenal biasanya suratnya pendek, surat Al-Asr. Berapa asli? Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Maka waktu yang pendek ini akan menjadikan tidak menimbulkan kerugian bagi kita apabila kita mampu membuktikan keimanan kita dengan memperbanyak untuk beramal soleh. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamis kemarin subuh sudah saya sampaikan, paling tidak kita harus selalu menjaga empat. Yang pertama, husnul khuluq. Senantiasa berupaya dalam menghiasi dalam hidup kita dengan akhlak yang baik. Lalu yang kedua, menanamkan pada diri kita masing-masing sifat sabar, sifat yang ramah. Lalu yang ketiga, selalu berupaya untuk menempatkan diri kita dalam pribadi yang tawadhu, rendah hati. Lalu yang kelima, yang keempat, kita harus senantiasa betul-betul di dalam ibadah itu mencurahkan segala ibadah kita semata-mata nusuk. Inna sholati wa nusuk. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Nah, ini iklan.
Nah, mudah-mudahan semua nanti akan menjadikan bekal apabila kelak kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang telah melihat dan tidak tahu mana yang akan memberikan pertolongan untuk memperoleh kemenangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Wallahu a'lam. Prediksi berbagai macam, dan apabila ada yang menyatakan kalau sampai Iran hancur, jadi Islam hancur. Wallahu a'lam. Allah berbuat apa? Kita tidak mengerti. Mari kita tanya pada diri kita. Kita mengaku sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita? Paling tidak kita sebagai Muslim berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan tidak mungkin sampai dari saya akan ikut perang di sana. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah yang terbaik menurut Allah. Hanya kalau kita membaca sejarahnya yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis itu, Nabi katakanlah, malah dikatakan ada yang menunjuk, ada yang memegang terhadap sahabat beliau yang namanya Salman Al-Farisi. Itu orang Iran, Persia. Makanya Anda tahu kalau di Iran itu diembargo hampir lebih dari 40 tahun, tapi dari kerajaan masih begitu kuat. Nah, kita katakan kira-kira kalau di Indonesia diembargo itu baik, kita tidak bicarakan itu, cuma sekedar saya hanya berpikir, untuk saya berpikir, seandainya Iran sampai kalah, hancur apa yang terjadi pada kita? Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bisa dibuka dalam buku saya halaman 155. Nah, kita kembali untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana kita bersikap dalam melakukan ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza suwiba lis-sholati fala taqruha wa antum tas'aluna waqtuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu fa inna ahadakum idza kana ya'minu ila sholati fa huwa fi sholati. Rawahu Muslim. Ini kita diajarkan oleh Nabi supaya kita betul-betul kalau mau beribadah sempurna itu, ya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, beliau mengingatkan, bila sholat telah dikumandangkan iqamah, taruhlah di masjid kita ini, tahu-tahu muadzin sudah mengumandangkan iqamah, sampai masih di rumah, tidak boleh oleh Nabi sampai lalu lari-lari, lari-larinya sampai kan takut ketinggalan. Maka supaya tidak ketinggalan, ya mempersiapkan sebelum itu. Jadi dilarang oleh Nabi, disuruh untuk mendatangi sebagaimana biasanya dengan tenang, dengan cara. Bukan bermakna ini kita dibolehkan untuk melalaikan saja. Tidak boleh. Bila Nabi
Soalnya ini dikatakan apabila sampai yang nanti mendatanginya sementara muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka perjalanan sampai menuju ke tempat sholat itu sudah mendapatkan nilai sholat. Lalu akhirnya sampai biarkan saja tak belakangan saja. Itu berarti menyengaja, dan yang itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Artinya kita di dalam ketinggalan untuk tidak melakukan sholat dengan sempurna sehingga tidak menjadi makmum masbuk itu, maka kita harus mempersiapkan sekiranya karena ada sesuatu dan lain sebagainya, terus sampai tidak bisa mengikuti untuk sholat berjamaah dengan sempurna mulai dari awal karena ada sebab, lalu sampai sudah di masjid itu sudah dikumandangkan iqamah, maka Nabi mengajarkan jangan sampai kita mendatanginya dengan tergesa-gesa, dengan lari-lari. Bila sholat telah diiqamati, maka janganlah kamu mendatanginya dengan berlari-lari, tapi datangilah dalam keadaan tenang. Maka rakaat yang kamu dapati, maka sholatlah bersama dengan imam, dan rakaat yang kamu ketinggalan, maka sempurnakanlah sesudah jamaah atau imam melaksanakan salam. Dalam yang terakhir, sebab orang yang sesungguhnya seseorang di antara tetap diberi pahala sholat selama dia bekerja untuk berhenti sholat. Ya tadi tidak harus kalau begitu belakangan saja biar aja ketinggalan. Ada boleh, itu termasuk kelompok orang yang melalaikan sholat. Yang dikatakan ini maknanya apabila saya dan sampean karena ada sesuatu perkara yang sampean tidak menyengaja untuk menjadi jamaah yang ketinggalan atau makmum masbuk tadi, tetapi hal itu tidak bisa dihindarkan sehingga sampean baru bisa mendatangi masjid sementara di masjid sudah dikumandangkan iqamah, maka sampean jangan mendatanginya dengan berlari. Bahasa kita jangan tergesa-gesa, jalan santai saja. Kan biasanya banyak yang datang karena takut ketinggalan, kadang-kadang sampai sarungan sambil berjalan. Malah kadang-kadang sarungnya nggak dipasang tuh langsung disandung, lalu belum wudhu nanti, terus di sini wudhunya terus tergesa-gesa. Akibat dari wudhunya tergesa-gesa nanti bisa mengakibatkan wudhunya tidak sempurna karena tergesa-gesa, sehingga basuh tangan tidak sempurna, basuh kaki tidak sempurna. Akibatnya berwudu tapi tidak ada nilai wudu karena wudhunya tidak sempurna. Maka Nabi mengingatkan kan wudu itu supaya sempurna. Jadi harus bahagia. Dan sampean dan saya apabila sholat mengejar-ngejar waktu di rumah, wah di sini sudah komat, di sini imam sudah terus sampean di sana imam sudah melakukan dapat satu rakaat, lari-lari. Lalu sampean di sini dalam keadaan masih tengah-tengah, terus sampean tidak bakalan sampean bisa khusyuk. Ya rasakan sendiri, nah, supaya bisa memperoleh kekhusyukan tadi, maka sampai harus mempersiapkan jauh sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan sampai siapa yang mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, kita menjawabnya. Otomatis persiapan kita kan berarti sebelum dijanjikan waktu untuk mengumandangkan iqamah, kita sudah dan orang yang mengikuti menjawab muadzin mengumandangkan azan itu diantaranya fadilahnya memperoleh
apabila nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kan begitu. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan sehingga kita mempersiapkan. Jangan justru kita menghadap kepada Allah yang segala-galanya untuk kita ini, tapi kita seolah-olah tidak memperhatikan kesungguhan kita, sehingga nanti sholatnya menjadi sholat yang tidak khusyuk. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fama adrokum fasallu wa ma fatakum fa'atimu fa inna ahadakum idza kana yaqbidu ila sholati wa huwa fi sholati. Nah, ini kalau kita ingin untuk menjadi sempurna, ya tadi siapkan diri kita. Siapa yang memenuhi takbirnya yang pertama iman, berarti mendapati takbiratul ihram yang tidak ketinggalan. Ya, untuk tidak ketinggalannya itu maka kita mempersiapkan waktu untuk mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti sholat berjamaah. Nah, ini upaya dalam rangka meningkatkan keimanan kita, meningkatkan nilai kualitas ibadah kita. Bukan cuma sekedar kita beribadah, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kita beribadah. Bukan sekedar kita melakukan, jangan-jangan nanti kita sekedar melakukan yang pada akhirnya perbuatan kita justru tidak mendapatkan perhatian dari Allah yang kita ibadahi. Maka kan pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau ada di masjid, kalau ada sahabatnya yang datang sebelum menemui Rasulullah, beliau melaksanakan sholat. Selesai sholat, beliau menghadap Rasulullah. Oleh Rasulullah diperintahkan untuk sholat. Karena sholatnya tergesa-gesa, jelas terpikir karena dia ingin untuk ketemu Rasulullah. Otomatis sholatnya dia tergesa-gesa dan tidak masuk di dalam sholat. Malah Nabi juga pernah mengingatkan kita berdasarkan hadis yang pernah beliau sampaikan. Kalau sekiranya kita ini mau mengerjakan sholat, tapi kita mau makan, yang oleh Nabi kan tidak disuruh untuk melakukan sholat, tapi yang diperintahkan terlebih dulu makan. Jadi lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Nah, kan cuma biasa di bulan Ramadan ini yang kadang-kadang di bulan Ramadan itu buka baru minum aja, tahu-tahu sudah ada, nggak lama koma sudah. Nah, ini sehingga akhirnya bubur kacang hijaunya belum banyak dimakan, akhirnya sholatnya teringat kacang hijau. Jadi di sini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita itu di dalam melakukan ibadah ada unsur ketergesa-gesaan, ketenangan yang ada. Maka sebelum melakukan sholat itu kita juga mohon kepada Allah agar kita dilindungi, dijaga, jangan sampai kita mendapatkan godaan. Kalau kita baca pulang dan sebagainya, Rabbi a'udzubika min hamazati sayyi'in wa a'udzubika Rabbi ayyakun. Kita doa ilahi anta masudi wa ridhoka manhudi. Kita menata hati kita karena kita akan menghadap kepada Allah dan segala-galanya. Di situ maka diatur bacanya betul-betul. Baca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya dijaga. Ya boleh Bismillah, Bismillah, boleh. Hurufnya sin itu di antara sa dan shin, namanya sin kecil. Bismillah, ya boleh Bismillah. Kalau dibunyi Bismillah itu artinya dengan dosanya Allah.
Jadi kita sudah menganggap pelakunya dosa. Ismun itu dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah nanti artinya sudah sirna. Artinya Allah yang semestinya segala puji bagi Allah, tapi berubah maknanya. Tapi untungnya kita tidak mempunyai keyakinan demikian, bahwa kita baca alhamdulillah semuanya kita berkeyakinan segala puji bagi Allah. Nah, tapi dengan cara kita berupaya untuk meningkatkan kualitas, maka kita berupaya membenahi bacaan kita. Maka perintah ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan untuk meningkatkan daripada kualitas ibadah kita. Hal-hal yang demikian ini perlu mendapatkan perhatian bagi kita, karena ibadah akan menjadi milik kita apabila kita betul-betul mampu untuk menempatkan ibadah semata-mata kita peruntukkan hanya dalam rangka untuk menggapai keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan perlu kejujuran dalam diri kita. Maka diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ada buku sampean di halaman yang ke 155 itu, nanti di rumah sambil pelan-pelan dipahami. Idza suwiba lis-sholati fala taqtuha wa antum tas'auna waqtuha wa alaikumus sakinah. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atikum wa inna ahadakum idza kana yaqbidu ila sholati wa huwa fi sholati rawahu Muslim. Oh, begitu. Sabar. Komat sudah diumandangkan umpamanya sampai di rumah baru wudhu, jangan tergesa-gesa wudhu sampai sempurna. Mulai sampai wudhu sama sampai tadi kurangnya sholat, dan akibat ada sesuatu karena tidak pemahaman menyengaja untuk melakukan melalaikan berjamaah tadi, maka sampai mulai wudhu sampai datang ke masjid menjadi makmum masbuk, itu sudah mendapatkan nilai sama dengan mengerjakan sholat. Bukan enak sudah. Akibat tidak dimengerti, tidak dipahami, akhirnya wudhunya tergesa-gesa, akhirnya datang ke masjid lari-lari, lalu akhirnya belum lagi nanti di dalam menempatkan diri di dalam sholat. Kalau seandainya di belakang itu ada jamaah katakanlah dua, kalau satu kan, kalau yang mengerti tidaknya narik kepada temannya yang jemaah. Kalau katakanlah di belakang itu ada dua, sampai jangan sampai meletakkan diri sampai di sebelah kiri, maka sampai tidaknya berbaris di sebelah kanan. Itu kan aturannya begitu. Nanti kalau sudah sebelah kanan itu kalau perlu baru dibantu sebelah kiri. Sebelah kanan dulu dibangun. Tapi kadang-kadang yang tidak mengerti, wakilnya sholat berdiri sendiri di belakang. Padahal pada di sini akibat kita mengerti. Nah, ketika nanti ada kelihatan orang masih kosong bisa diisi sampai kemudian masuki, sehingga menjadi tempat. Sebab apabila ada soft yang kosong yang bisa diisi oleh satu jamaah dibiarkan kosong, maka syaitan akan mengisinya dengan membentuk dirinya seperti anak kambing yang berwarna merah. Itu hadis Nabi, sementara kita tidak melihatnya. Setan takut, jangan dikira di masjid itu nggak ada setan. Setan menggoda kita. Maka ketika kita masuk di dalam masjid ke masjid, diperintah oleh Nabi, diajari masuk kaki kanan, kita berdoa Allahumma firli dunubi wa fahmi abwaban rahmati.
Nanti keluar dari masjid, tiba-tiba kita lakukan karena kita lalu kita berdoa, Allahumma firli dunubi wafah li abwaab fadli. Beda. Sebelum kita melaksanakan apa-apa kegiatan apa-apa, kita tidak diperkenankan duduk dulu yang baik. Kita laksanakan untuk melakukan sholat menghormati masjid. Lalu ahli-ahli fikih menyebut namanya sholat tahiyatul masjid. Yang diperintah oleh Nabi, kalau kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan kamu duduk terlebih dulu sebelum kamu melakukan sholat 2 rakaat. Nah, fikih menyebut ini namanya disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati kepada masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Bukan berarti Allah bertempat. Kalau sahabat menyatakan Allah bertempat di sini, berarti sahabat tergolong orang yang mujassimah, rusak tauhid saja. Nah, ini diawasi dalam hati-hati kita. Baik, satu hadis riwayat Muslim. Apa pentingnya untuk kita menjaga saudara memilih menentukan kalau sampai ada yang kosong di depannya itu diisi dibiarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim, bahwa Al-Barok radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala soffil awal. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi menurunkan rahmatnya dan para malaikatnya juga memohonkan rahmat kepada Allah untuk orang yang berada di barisan yang pertama, barisan yang pertama. Maka kalau yang dulu pernah saya sampaikan, sekiranya shot yang pertama itu kok isinya cukup 15 orang, sementara jamaahnya ini ada 40 orang, sampai berebut untuk mendapatkan tempat yang di shot yang pertama, karena begitu besarnya. Maka dulu pernah sudah saya sampaikan, kalau sampean itu di belakang, kok di belakang di depan ada tempat yang kosong, jangan menyuruh orang lain untuk masuk berada di shot yang pertama sebelum sampean berada di shot yang pertama. Kalau sampean sudah berada di shot yang pertama masih kosong, maka orang yang di belakang disuruh untuk memenuhinya. Sampean di belakang menyuruh orang masuk ke depan, membiarkan orang diisi dengan orang lain, itu dinyatakan salah. Artinya kita tidak berdosa, tetapi salah dalam arti kita tidak memahami mulianya di dalam sholat yang pertama, bukan menyebabkan sholat kami yang tidak sah. Kecuali nanti kalau sampai dalam sholat sekalinya sampai cuma berdiri sendiri dalam sholat itu berjamaah, sholat ini penuh, tahu-tahu sholat yang sampai cuma sampai sendirian, maka pendapat para ulama menyatakan sholat sampean itu tidak dipandang sah, diperintahkan untuk mengulangi lagi karena sampean tidak sah sebagai orang yang menjadi makmum. Kan perlu kehati-hatian. Jadi jangan sampai tampaknya kita berjamaah padahal kita tidak berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak memahami tentang masalah aturannya. Nah, ini mudah-mudahan ini 2 hadis yang kita paham pada malam ini dalam kaitannya meningkatkan kualitas di dalam kita berjamaah. Begitu juga jangan sampai kita dulu rukuk mendahului rukuk yang dimana, i'tidal mendahului i'tidal yang dimana. Jangan. Sudah sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Maka perhatikan kalimat yang dikumandangkan oleh imam. Nah, ini ujar bahasa kita itu tanda-tanda, sehingga imam mengucapkan
takbir, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Perhatikan itu, diperhatikan betul-betul. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang masalah sholat berjamaah itu, kebetulan orang yang nanya dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan buta, lalu Rasulullah menanya, apakah kamu mendengar suara ada? Beliau mendengar. Dijawab mendengar. Maka pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan apa-apa yang disebut dengan takbir. Maka ada takbir intiqal, ada takbir intiqal, sehingga makmum tinggal menunggu apa-apa perintah daripada imam. Maka sering sudah saya katakan, makmum walaupun tidak membaca apa-apa, yang terpenting niat untuk menjadi makmum, maka sholatnya sudah dipandang sah. Maka ketika imamnya membaca surat kok pendek, katakanlah baca inna a'tainaka al-kautsar, hanya dalam beberapa ayat, 3 ayat, sementara Fatihah itu 7 ayat. Sampai baca Fatihah belum sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, belum, tapi makmum imamnya sudah rukuk, sampai boleh untuk meninggalkan, tidak membaca, melanjutkan suratul Fatihah, sah sudah salat Fatihah. Jangan sampai kita meninggalkan daripada atau mendahului daripada imam. Perintahnya orang jadi makmum itu, kalau imam takbir maka kita takbir. Maka itu suara imam sebagai takbir yang menandai tadi, suaranya diperdengarkan atau didengar oleh jamaah. Tidak boleh imamnya nanti kalau sendiri tidak tahu. Kalau imam dia menjadi imam, suaranya takbir tadi didengar oleh makmum. Sebab takbirnya imam tadi menjadi pertanda perpindahan dari kaifiyah satu ke kaifiyah yang lainnya. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.